Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat at-taqwa yang dirahmati Allah, hawa nafsu dan syahwat adalah penyakit yang amat berbahaya yang menghinggapi hati seorang muslim. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah mencela hawa nafsu dan pelakunya serta bahaya nafsu dalam Islam. Seperti hadis di bawah ini yang menjelaskan, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang menyesatkan pada perut dan kemaluan serta hawa nafsu yang menyimpangkan dari jalan yang lurus. Allah pun menyebutkan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh nafsu dan syahwat. Lantas apa saja bahaya yang ditimbulkan oleh nafsu dan syahwat menurut Islam? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan update video selanjutnya dari kami. Berikut bahaya yang ditimbulkan oleh nafsu dan syahwat. Yang pertama, pengikut hawa nafsu diserupakan dengan salah satu sifat anjing. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya bagaikan anjing yang menjulurkan lidahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat." Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Yang kedua, yang paling sesat di dunia. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Qasas ayat 50. Syekh Abdurrahman rahimahullah berkata, ini adalah manusia yang paling sesat. Ia ditawarkan hidayah dan jalan yang lurus yang akan menyampaikannya kepada Allah dan negeri kemuliaan. Namun ia tidak mau menerima dan tidak pula menengoknya, sementara hawa nafsunya menyerunya kepada jalan yang akan menyampaikannya kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Ternyata ia mengikutinya dan meninggalkan hidayah. Adakah orang yang lebih sesat dari orang yang seperti ini sifatnya? Akan tetapi, permusuhan dan kebenciannya kepada kebenaran yang menjadikan ia terus-menerus di atas kesesatan sehingga Allah tidak memberi hidayah kepadanya. Yang ketiga, tidak berhak menjadi panutan. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Quran Surat Al-Kahf ayat 28. Dalam ayat ini Allah melarang Rasulnya untuk mentaati orang yang mempunyai salah satu dari tiga sifat. Yang pertama, orang yang lalai dari mengingat Allah sehingga ia pun Allah buat lalai dari mengingatnya sebagai balasan dari perbuatannya. Kedua, orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan mengikuti semua titah syahwatnya, bahkan berusaha untuk meraihnya walaupun padanya terdapat kebinasaan dan kerugian. Dan yang ketiga adalah yang urusannya sia-sia dan meremehkan batasan-batasan Allah dan syariatnya. Maka orang yang seperti ini tidak berhak menjadi panutan dalam kehidupan manusia. Ketahui pula cara mengatasi nafsu syahwat yang besar menurut Islam. Yang keempat, sifat orang yang zalim. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 29. Yang kelima, menyesatkan pelakunya dari jalan Allah. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."
Engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan dari jalan Allah. Quran Surat Syad ayat 26. Sadari pula jenis hawa nafsu dalam Islam yang sering terabaikan oleh kita. Amat berat kerusakan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dan syahwat. Keduanya merusak dunia dan agama, bahkan merusak tatanan kehidupan manusia akibat hatinya yang telah hitam kelam. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai bahaya nafsu dan syahwat dalam Islam. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan penjelasan bagi kita. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.